Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, jawaban salamnya lemas banget ini. Semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak yang jauh salam saya doain bisa cepat pergi haji. Amin. Jalan-jalan ke Klender, pulangnya jangan lupa beli getuk. Awas yang nyender tuh ngantuk. Paling enak makan peda. Lihat bunga merah mereka. Saya doain karyawan Asrida mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Ini mau ceramah apa pantun mulu nih? Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wasyahidin. Bapak sekalian, alhamdulillah siang ini insyaallah dalam 40 menit ke depan kita akan membahas requestnya PT Asrida fikih traveling. Ya, mungkin sebagian sudah ada yang lihat di YouTube, tapi tidak ada salahnya saya akan ulang lagi fikih traveling. Fikih traveling itu penting, Pak. Ya, ini wajah kita tergantung traveling kita, Pak. Ada yang wajahnya merengut, itu kurang piknik namanya. Iya, Pak. Coba nggak piknik merengut wajah, Pak. Bini di rumah tuh. Nih saya kasih tahu, bini kalau cerewet di rumah gampang obatnya, Pak. Ajak jalan-jalan deh, Pak. Sembuh. Ya, enggak jalan-jalan nggak sembuh juga, ajak ke toko emas sembuh. Sama itu bini begitu. Ya. Jadi pagi ini kita akan melihat sisi lain dari traveling, sisi lain dari sesuatu yang setiap waktu-waktu tertentu kita laksanakan, apa itu setahun sekali, berdua tahun sekali. Mungkin ada yang belum tahu fikihnya, mungkin ada yang belum tahu segala sesuatunya. Hari ini kita bahas dalam kurun waktu 40 menit. Oke ya. Semua kita hafal ayat ini, Pak. Al-Fil. Li'ila al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila rihlatas syita. Ayat ini berbicara, Pak. Salah satu hobinya Rasulullah dan orang-orang Quraisy itu adalah rihlatas syita. Rihlah itu jalan-jalan, Pak. Bahasa Inggrisnya traveling, bahasa Betawinya piknik, bahasa anak-anak mudanya touring, gitu ya. Bahasa kita yang setengah tua, setengah muda ini, Pak, rekreasi. Bener nggak, Pak? Bener nggak? Rekreasi. Orang Arab bilang safar. Ya, itu sama tuh artinya traveling, touring, rekreasi, wisata, safar. Kata Benyamin Sueb, jalan-jalan. Ya. Itu sama. Ternyata kalau melihat ayat ini, li'ila fi Quraisyin. Tahukah kamu katanya orang-orang Quraisy itu ila fihim, dia menyukai jalan-jalan, rihlah. Bahkan dia nggak peduli musim panas, nggak peduli musim dingin. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Musim dingin kek, musim panas kek, yang penting gue jalan-jalan. Kalau kita kan kagak, Pak. Mau kemana nih? Mau umroh? Ntar aja bulan Desember, ada ademan dikit, gitu kan? Bulan-bulan ini aja, bulan-bulan apa Maret, April gak mau panas, gitu kalau kita. Tapi orang-orang Quraisy, Pak, saking hobinya nggak peduli. Dia mengatakan rihlatas syita'i was-shaib, musim panas kayak, musim dingin kayak. Nah, saya ingin katakan pada bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, hapuslah di otak kita bahwa Rasulullah itu orang rumahan. Rasulullah itu bukan orang rumahan, Pak. Rasulullah itu orang yang sering jalan-jalan. Beberapa sahabat yang tinggalnya di Yaman pernah ingin menjumpai Rasulullah di musim-musim haji, nggak ketemu. Kemana ini Rasul? Lagi touring. Nah, ibu bapak yang senang touring, sunnah tuh, Pak. Nabi Muhammad kemana? Lagi touring. Kemana? Ke Pakistan. Kemana? Ke sana. Ada anak muda namanya Uwais Al-Qarni, Pak. Pengen berjumpa dengan Rasulullah 2 kali musim haji, nggak ketemu. Yang pertama Rasulullah lagi ke Palestina. Yang kedua Rasulullah lagi ke daerah bagian timur sana. Artinya apa? Kalau hari ini di antara kita ada yang senang touring, senang traveling, itu sunnah Nabi. Paham gak nih? Paham ya? Saya bapak sekalian, berarti besok gue mau ngomong bini gue, "Mak, jalan-jalan, Mak, sunnah." Gitu. Bener gak? Oke. Dalilnya mana, Ustaz? Al-Mulk ayat 15. Ya.
Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menjadikan kamu bumi untuk mudah dijelajahi. Maka jelajahi segala penjurunya, makanlah dari semua yang ada rezekinya. Nah, jadi kalau yang punya sekarang ini kan banyak tuh anak muda traveling ya Pak ya, tergantung merek motor. Yang merek motornya apa tuh? NMAX ya, Bromnya ketemu NMAX ya enggak. Kalau nggak punya Mio gak apa-apa. Iya nggak? Ya nggak? Ya kalau orang-orang itu kan yang orang gedean kan moge, iya nggak? Motor gede. Itu sunnah Nabi. Ya, jadi, nah tapi Pak, ketika kita traveling, kita harus lihat dulu hukumnya agar traveling kita ini menjadi traveling yang bernilai ibadah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang travelingnya bernilai ibadah, punten mohon maaf, kalau di jalan dia kecelakaan dan mati, maka matinya mati syahid. Ingat ya, mati syahid. Karena niatnya apa Pak? Subhanallah, saya ingin melihat keindahan Allah. Niatnya dulu memperbaiki keindahan Allah. Tapi kalau Bapak dari rumah punya niat, touring yuk, mana? Puncak, sekalian reuni. Nah, gua mau CLBK. Nah, apa CLBK? Cublek apa cublek? Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. Istrinya ikut, Pak ikut Pak, jangan urusan kantor, nggak boleh. Udah ada budgetnya, bisa aja padahal nggak mau reuni. Niatnya begitu Pak, di jalan keserempet bus, bukan mati syahid Pak, mati sangit. Mati sangit, repot kalau udah mati sangit. Oh kita lihat sekarang, Pak, hukumnya. Pertama, safar wajib. Safar wajib itu kata Rasulullah hanya ke 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nanti saya kasih tahu hadisnya. Sebelum kau berangkat ke 3 masjid itu, jangan kau niatkan dulu lebih jauh dari itu. Skinanjar pengen ke Amerika, jangan dulu ke Mekah dulu, ke Madinah dulu. Nanti kalau Aqsa aman, ke Aqsa dulu. Ini saya sumpahin nih orang-orang sini semua biar bisa pergi ke Aqsa. Ini sumpah sama doa beda Pak. Kalau doa cuma selapis, sumpah 1000 lapis. Coba lihat tuh Malin Kundang jadi batu gara-gara sumpah. Enggak? Makanya sering-sering nyumpahin anak yang bagus Pak. Gue sumpahin lo biar lo pinter gitu ya. Jangan sumpahin jadi monyet. Safar wajib. Yang kedua, safar wajib kita adalah ke rumah orang tua kita. Mudik ke rumah orang tua itu menjadi wajib Pak. Jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan. Ya enggak? Bahagia kalau di depan rumah orang tua Pak, ya enggak? Bapak tahu nggak Pak? Kalau lebaran di rumah orang tua kita, rumah mertua kita ada kue munafik. Tahu kue munafik nggak Pak? Tahu nggak? Luarnya kongkon, dalamnya rempeyek. Orang tua kan kreatif Pak. Kaleng kongkon dikumpulin sama dia, kaleng kongkon, kaleng astor dikumpulin sama dia. Diisi sama apa tuh? Rengginang. Diisi sama rengginang sama dia. Bukan main tuh. Saking kreatifnya orang tua kita. Ya, itu namanya kue munafik. Safar wajib. Ya. Yang kedua ada safar sunnah. Nah, safar sunnah itu tadi saya katakan. Ada sekelompok orang, teman-teman kajian, teman-teman kantor, yuk jalan yuk, mana ke sana. Kita menyaksikan keindahan Allah, safar sunnah itu Pak. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sangat dianjurkan itu. Safar sunnah. Iya. Lanjut ya. Ini ngaji biar ada enaknya nih. Yang makan kue silakan Pak. Yang ada kopi minum Pak. Jangan sampai dianggurin aja tuh bajir itu ya. Oke, ini enaknya nih membahas ini Pak. Kayak Pak Imron dulu membahasnya di mana? Di gunung. Pak Imron pernah ngundang saya Pak. Di puncak ya. Membahas ini di puncak, pas benar. Saya bilang sering-sering begini Pak Imron. Sering-sering begini nih. Enggak. Jadi wajah ceria semua Pak. Kan saya katakan tadi, kalau ada wajahnya rada-rada dekil and dekumal tuh Pak, itu tandanya kurang piknik. Bini marah-marah terus di rumah, itu kurang piknik Pak. Ajak dia piknik ya. Nah, safar sunnah tadi tuh.
Jalan kita. Diawali dengan sholat sunnah safar. Ada safar mubah. Safar mubah itu tidak ada pahalanya, tapi ya bolehlah, boleh. Tidak dilarang, juga tidak diperintahkan. Nah, kita jalan setiap hari kemana gitu, itu safar mubah, boleh saja. Ya sesekali kita mau main badminton kemana, mau main apa ya boleh. Ada safar haram. Safar haram itu adalah safar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seorang wanita yang ingin menemui selingkuhannya. Hati-hati, CLBK itu tuh, cublok-cublok aja tuh ya, hati itu. Atau ada seseorang yang berkumpul naik bis, niatnya sih mau ziarah, niatnya mau ziarah, Pok mau kemana Pok? Mau ziarah. Bang mau kemana Bang? Mau ziarah. Ya mudah-mudahan dapat barokah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh orang yang diziarahi. Tapi mereka yang ziarah itu punya niat Pak, niatnya begini. Ya mudah-mudahan para wali bisa ngebantu doa kita. Nah itu nggak boleh Pak, itu menjadi haram. Mudah-mudahan Sultan Hasanuddin di Banten bisa mengabulkan doa kita. Nah itu yang nggak boleh. Atau pulangnya bawa air. Nah ya nggak, dari mana nih Pak? Air buat nyiram toko. Ya tokonya siram. Kebetulan dia punya anak gadis masih jomblo Pak. Ya lu sini Neng, lu mandi pakai air ini Neng. Mandi pakai air ini. Ini dari makam Sultan Hasanuddin di Banten. Itu menjadi haram Pak. Itu traveling menjadi haram. Cuma gara-gara begitu. Tapi kalau bapak sekalian, ibu sekalian datang ke makam itu sambil baca Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu wa'asin nuzulahu, mintakan doa kepada Allah, pulang tidak apa-apa, malah sunnah. Kita ziarah ke makam para wali, sunnah hukumnya, karena kita tidak punya apa-apa. Tapi banyak orang Pak, punten ini, kalau di tempat saya tuh, kalau dipasang pengumuman tanggal sekian dengan ongkos sekian dengan bis ini, kita akan ziarah ke makam Sultan Hasanuddin Banten, itu yang daftar banyak Pak. Ini ada apa yang begini? Kalau niatnya hanya untuk mencari doa biar dibantu oleh para wali itu Pak, menjadi haram safar itu. Hati-hati nih, di sini rada tegas ininya, apa namanya, hukumnya. Dalilnya mana Ustaz? Al-haqqu bil batil wa la taqtumul haqqu wa antum ta'lamun. Sesuatu yang hak, yang benar, ziarah tidak bisa dicampur sama yang batil. Batil itu kita minta sama kuburan. Yang keempat, yang kelima, ada safar makruh. Safar makruh itu apa? Safar makruh itu dilaksanakan pada hari Jumat misalnya. Udah mau sholat Jumat ya safar gitu kan. Nah, kecuali udah direncanakan atau ada yang meninggal, mau tidak mau kita safar. Kalau tidak, kalau bisa tidak hari Jumat itu makruh. Ya. Baik, lanjut ya, biar enak ngajinya. Hukum traveling ke luar negeri bagaimana Ustaz hukumnya? Hukum traveling ke luar negeri atau ke negeri kafir. Kata Syekh Utsaimin, hukumnya ada 3 Pak. Syaratnya 3. Yang pertama, kita punya ilmu untuk menangkal syubhat. Nah, jangan sampai kita ke sono terus ke bawah-bawah budayanya ke bawah. Ya, jangan sampai. Yang kedua, memiliki basis agama yang kuat agar menangkal syahwat. Hati-hati ke Hawaii Pak. Ke Hawaii hati-hati Pak. Bisa mau di pantai terus kita, mau geser-geser, pahala baik kita habis nanti, oke? Yang ketiga, adanya keperluan, kecuali ada keperluan untuk menuntut ilmu atau berobat. Nah, itu dibolehkan. Ya, ada 3 tuh kata Syekh Utsaimin ya. Nah, tadi yang saya katakan Pak, ini hadisnya la tusaddu ar-rihal illa tarasal masjid. Jangan memaksakan berusaha berangkat kemana. Nih kalau bini kita atau suami kita ngumpulin duit Pak, Bang, ngumpulin duit buat apa? Mau ke Amerika, gua mau ke Amerika, Korea aja. Ngumpulin duit Pak. Itu ngumpulin duit cara begitu haram kalau orang itu belum pernah umroh atau haji. Pak Bang, jangan begitu Bang. Ngumpulin duit buat umroh dulu Bang, buat haji dulu Bang, baru kita ke sana. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Hadis riwayat Bukhari, janganlah kau memaksakan berusaha keras mengadakan perjalanan kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi.
3 masjid itu udah berkunjung kita, silakan kata Rasulullah. Silakan kau kumpulkan uang untuk kemana? Kecuali yang dekat-dekat aja ya. Misalnya ke Masjid Al-Barkah boleh, Masjid An-Nur boleh, ke Masjid Eramas 2000 boleh yang dekat. Kalau ke Amerika jangan. Ya, masjid dulu. Kemana? Ke 3 masjid dulu. Ini hadis Pak, ada turunannya Pak. Barang siapa yang berniat kuat untuk datang ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, maka aku bantu rezekinya 2 kali lipat. Ini dibantu Pak, sama Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya nggak didiemin aja. Oke, kita lihat sekarang hikmah traveling. Sebetulnya jalan-jalan itu buat apa? Yang pertama healing. Nah, ini kita bicara ilmu psikologi kesehatan dulu, ya. Healing itu artinya penyembuhan. Di dalam tubuh manusia ini ada satu zat yang bisa menyembuhkan. Maka jalan-jalan itu menjadi sesuatu yang menyembuhkan Pak. Ada orang yang baru aja ditinggal suaminya, jalan-jalan, insya Allah sembuh. Ada orang yang bete setiap hari menghadapi persoalan kantor, dia healing, jalan-jalan, traveling, touring, maka itu menjadi sembuh. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau ada orang wajahnya udah tambah keriputnya Pak, keriput sini keriput, tandanya kurang piknik. Suruh dia piknik, insya Allah keriputnya nggak hilang Pak. Ya, tapi hati tenang, ya kan? Hatinya tenang, insya Allah. Ya, itu Pak. Coba aja rasain Pak. Nah, coba rencanain dari besok nanti pulang ke rumah. Mah, coba kita minum sekali-sekali di mana? Di puncak lah, udah coba yuk sana yuk. Nah, tumben nih Bapak ngajak piknik. Tadi pengajian judulnya traveling. Katanya Nabi juga hobi jalan-jalan. Nah, baru tahu kita Nabi hobi jalan-jalan. Jangan berpikir Nabi itu hobinya sholat. Tidak juga, itu mah kewajiban. Salah satu hobi Nabi itu traveling, jalan-jalan. Ini kalau wajahnya wajah jalan-jalan semua nih, ya nggak? Ya nggak? No di sono no. Di puncak ada tempat yang baru Pak. Ada kereta ininya, ada kereta yang di atas tuh. Seperti kalau umroh Pak, umroh sama saya kawan-kawan, saya ajak ke Taif Pak. Taif itu muter Pak, ada kereta. Wah udahlah, kalau ngomongin jalan-jalan sama saya nggak ada kalahnya saya. Orang-orang travel saya. Enggak. Nah jadi ada penyembuhan healing itu Pak. Ya. Yang kedua Pak, ini jarang disampaikan oleh para dai. Sesungguhnya orang yang safar, orang yang traveling, selasa da'watul mustajabah. Ada 3 orang yang doanya di mustajabah, salah satunya orang yang traveling. Jadi kalau kita jalan-jalan Pak, yang pertama niatkan karena Allah, yang kedua banyak berdoa di mobil, di pesawat, di kereta. Kenapa? Kata Rasulullah, doanya orang musafir, orang safar, orang traveling mustajabah. Tuh, ya enggak? Doanya mustajabah Pak. Nah, doa Pak, ya Allah, ini bini cerewet ya. Kalau ada mah cariin atau lagi ya Allah. Gitu. Tapi jangan denger bini tuh, kalau denger ya nggak diaminin sama dia. Enggak? Pak, saya kasih tahu Pak, kalau depan bini rada manis dikit. Biar romantis. Mama, hari ini hari Jumat, ada ustadz pakai jubah. Walau hari mau kiamat, cintaku tidak berubah. Kan asik tuh kalau begitu, benar nggak? Nah, jadi doanya diijabah Pak. Doa diijabah insya Allah. Yang ketiga Pak, orang yang syafar itu dapat pahala otomatis. Misal begini, misal ini Pak. Biasanya kita sholat duhur nih Pak, pakai qobliyah, pakai ba'diyah. Terus pakai apa lagi? Tahiyatul masjid, ya kan? Pada saat traveling kita nggak pakai tahiyatul masjid, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, bahkan sholatnya pun dikumpulkan atau dijamak. Sholat duhur 2, sholat asar 2. Kata Allah, idza maridal abdu aus safar, sesungguhnya orang yang dalam perjalanan, katabalahu mislu kana ya'malu muqimas shalih, dia akan dikasih pahala seperti dia berada di rumahnya. Artinya apa? Pahala qobliyah dapat, pahala ba'diyah dapat, pahala sholat tahiyatul masjid dapat, walaupun kita tidak kerjakan. Oh, biasanya saya puasa Senin Kamis, kebetulan hari Kamis kita jalan. Nggak puasa Senin Kamis kita. Kenapa? Kita lagi jalan, tetap dapat pahala puasa Senin Kamis. Nah, ini dengan cara begini kita modus Pak. Ntar kalau jalan-jalan Jumat sampai Kamis saja Kamis, kalau nggak Senin agak puasa dapat pahalanya. Begitu. Ini hadisnya sahih Pak. Nomor 2996. Ya kan? Tambah semangat jalan-jalan kita. Dapat pahala.
Oke, sekarang adab traveling, ya nggak? Bagaimanapun segala sesuatu ada adabnya, ya kan? Yang pertama, doa keluar rumah jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa sih artinya tawakaltu? Kenapa sih kita mesti mengucapkan tawakaltu? Tawakaltu itu artinya digantung, Pak. Kalau kita punya baju, ada hanger digantung, itu tawakal artinya. Artinya apa? Perjalanan kita ini, Pak, perjalanan kita yang jauh ini, kita gantungkan sama Allah. Syakhar lana wa ma kunna. Kita berikan pada Allah, terserah kamu. Kau yang memberikan segala sesuatunya. Mudahkan, selamatkan, lancarkan ya Allah. Gantungkan. Tawakal. Ya, keluar rumah. Dan memilih pemimpin, memilih rombongan, jangan salah. Kalau orang berdua, satu jadi ketua rombongannya. Kalau orang bertiga, satu jadi ketua. Jadi dia menentukan makan di mana atas persetujuan. Karena kalau semua jadi pemimpin, repot Pak. Yang satu pengen makan warung Padang, yang satu pengennya di warteg, pengen ngirit, repot. Jadi harus ada pemimpinnya. Sholat juga begitu, ada pemimpinnya, ya kan? Oh jadi imam nih Pak, imamnya sholat nih kita nih, sholat. Nggak boleh jadi makmum semua, harus ada pemimpinnya. Kriterianya apa pemimpin? Pemimpin satu, absosuhum sinan, orang yang paling fasih Pak. Ya nggak? Kalau ada dua orang sama-sama fasih, lihat giginya Pak. Kalau yang ompong jangan jadi imam. Kalau giginya ompong susah bilang sirotol Pak. Sirotol susah. Kalau gigi ompong depan, si botol terus ngomongnya dia Pak. Susah. Absosuhum sinan. Yang kedua khuluquhum sinan, yang paling baik akhlaknya. Kalau ada dua bagus semua, yang paling baik akhlaknya. Mana nih yang paling baik akhlaknya? Pilih dia. Sama akhlaknya, a'lamuhum sinnan, yang paling tinggi ilmunya. Mana nih imam? Yang kalau sama tinggi ilmu, akhlaknya sama. Maluhum sinnan, yang paling tajir, itu tajir, yang paling kaya. Di antara ini, kalau sama semua, paling kaya mana nih? Oh, dia yang paling kaya. Wih, sama kayaknya. Kayaknya sama. Yang nomor 5 Pak. Awal fi sinnan, yang paling banyak istrinya. Mana ini? Oh sama istri satu. Cari yang keempat. Apa itu? Maluhum sinan, yang paling banyak duitnya. Itu pemimpin. Oke ya, memilih pemimpin rombongan. Kita sering melupakan Pak, doa ketika kalau kita naik pesawat atau naik mobil atau apa saja, ketika baru saja landing tuh ke atas itu, baru terbang atau naik mobil baru gas pertama, kita lupa membaca bismillah 3 kali dan alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinina wa inna ila rabbina munqalibun. Pak Ustaz kepanjangan itu, pendekin boleh. Bismillah, 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 alhamdulillah, bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur. Panjangan Pak Ustaz, pendek boleh, boleh. Ada hadis yang lain. Bismillah, 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 alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. 3 Pak pilihannya Pak. Yang panjang lagi ada. Baca surat Yasin 3 kali. Panjang itu. Udah nyampe sono, selesai baca Yasin nyampe sono. Si pendek mau yang panjang. Mencari teman yang soleh dalam perjalanan. Mencari teman yang soleh dalam perjalanan. Kenapa? Seringkali kalau di perjalanan kita kebawa Pak. Bawa. Enak bawa. Dibawa nih. Dibawa Pak, dibawa nih. Topi miring dikit. Ini kereta dingin, pesawat dingin, nggak apa-apa dikit. Ke bawah kita Pak, minum airnya kita. Kalau teman yang soleh Pak, apa pengaruhnya teman yang soleh? Sesuatu dulu, udah tayamum dulu. Gue nggak bisa tayamum gimana? Tayamum aja. Gue liatin kalau salah gue kasih tahu. Tayamum deh Pak. Oh salah, itu bukan tayamum namanya, pantomim. Tayamum itu cuma 3, tayamum itu muka, tangan, dikit rambut. Oh gitu. Kalau berteman dengan orang yang soleh, tahu kita. Terus sholatnya gimana? Duduk aja. Diskusi sama dia kan. Katanya kalau mau tayamum, kalau nggak ada air, itu nggak ada air. Atau orang yang soleh, iya. Air ini bisa berbahaya kalau cuma kita yang pakai. Kalau 60 orang semua berwudu, becek ini. Pesawat. Oh iya juga ya. Iya. Kenapa nggak ke toilet? Nggak. Kalau 1-2 orang yang ke toilet nggak apa-apa. Kalau 60 orang ke toilet ngantri, miring pesawat. Oh gitu. Kita bergaul, berteman, sebangku sama orang yang soleh. Begitu Pak. Tapi bayangkan Pak, kalau sebangku dengan orang yang nggak soleh, kita kan mau ke Malang ya tuh, di Malang ada
kampung kukusan namanya, Malang. Banyak janda. Bener lu? Iya. Kita bantar dah, ada namanya Lia, cakep banget. Kayaknya suaminya baru mati, janda kembang. Kata kita, gimana hukumnya nih? Gua apa-apa, istri kagak tahu. Ini karena sebangku sama siapa? Sama orang yang geblek nih di bangku. Tapi sama orang yang soleh nggak begitu loh kita. Kita akan bicara sesuatu yang namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Ngobrol sampai selesai. Makanya kata Rasulullah, bergaulah, bersarilah teman sebelahan orang yang soleh. Satu-satunya rukhsah ya yang Allah perbolehkan adalah rukhsah sholat dalam perjalanan. Nah, saya ingin sampaikan para bapak sekalian, kalau di masa lalu kata Rasulullah, jarak tempuh itu boleh dijamak 80 km. Tapi kalau zaman sekarang bukan jarak tempuh, tapi waktu tempuh, Pak. Nih, contoh di Jalan Pramuka nih, Pak. Ini Jalan Pramuka. Saya pernah ceramah bulan Ramadan kemarin di Lia. Nggak jauh dari sini ya. Lia. Ceramahnya asar, Pak. Ceramahnya asar. Padahal dari Lia nih ke rumah saya itu cuma sekitar 27 sampai 30 km. Ke rumah saya, Joglo. Habis ceramah jam 4:30, saya pikir saya mau ceramah terawih, saya pamit. Sampai rumah jam berapa? Jam 8, Pak, saya. Itu kan namanya waktu tempuh. Dan saya boleh menjamak sholat maghrib ke isya, karena maghrib saya di jalan. Kalau zaman dulu 80 km, karena jarak tempuh. Sekarang cukup dengan waktu tempuh. Bisa aja bapak sekalian kerja di Asnida ini di Pramuka, rumahnya di Matraman dalam sono. Pulang nih, habis jam 5-an, sampai rumah bisa sampai isya, Pak. Betul nggak? Bisa, dan itu boleh dijamak menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1983. Boleh dijamak karena perkembangan zaman. Ya, mengqashar sholat boleh. Oke? Jangan lupa, Pak. Ini sering terlupakan. Padahal ini di sunnah muakkadah. Namanya sholat sunnah safar, sholat sunnah traveling, sholat sunatan safar, atau bahasa Indonesia boleh. Idza harajta min mazlik fazlik raka'ataini. 2 rakaat saja. Sholat sunnah safar. Dan tayamum jangan lupa kalau di pesawat, ya. Tayamum itu cuma 3, Pak. Yang pertama, tangannya begini, gini, tiup muka, ya kan? Gini lagi, tiup tangan. Gini lagi, tiup. Bahkan ada hadis yang lain cuma 2, muka dan tangan, ya kan? Yang satunya sunnah. Kata Imam Syafi'i, kalau bisa kau pegang kepalamu, katanya. Jadi 3 dah. 2 saja cukup, karena menurut Al-Maidah ayat 6 cuma 2, muka dan tangan. Serah, minimal 2 itu. Ya, ini tayamum, karena kita mau traveling. Nah, ketika kita bawa mobil, ketika jalan menanjak, kata Rasulullah katakan apa? Allahu Akbar. Jalan menanjak, Allahu Akbar. Kalau jalan menurun, Subhanallah. Kalau melihat keindahan, Masya Allah. Awas, kalimat Masya Allah seringkali disalahgunakan sama ibu-ibu. Padahal Masya Allah itu artinya, ya Allah, keindahan yang aku temukan, yang aku lihat hari ini, mudah-mudahan bertambah. Mudah-mudahan besok aku lihat lagi. Mudah-mudahan besok aku perhatikan lagi. Ibu-ibu kalau lihat anak yang nakal, gimana bilangnya? Masya Allah, ini anak. Ya, itu artinya, ya Allah, tambahin nakalnya nih anak. Tambahin bandelnya nih anak. Tambahin badernya nih anak. Wow, karena Masya Allah itu, kalau Bapak lihat makanan yang enak banget, Masya Allah, enak banget. Mudah-mudahan besok saya ketemu lagi sama makanan ini. Jadi kalau anak nakal jangan bilang Masya Allah, kan? Masya Allah, itu artinya tambahin nakalnya, ya Allah. Ini belum nakal begini mah, buset. Hati, Pak, ya. Lalu pulang dari traveling, kalau bisa masih terang. Kalau bisa masih terang. Kata Jabir, aku sering berjalan dengan Rasulullah selalu pulangnya masih terang. Tapi kalau memang nggak bisa, ya macet segala macam, wallahu a'lam bishawab, ya nggak apa-apa.
Kalau berangkat pagi, kenapa? Rasulullah doakan pada orang-orang yang safar, Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Aku berkahi, aku doakan berkah orang-orang yang berjalan di waktu pagi. Ya, berjalan di waktu pagi. Lalu makanan minum saat traveling, hati-hati Pak. Kadang-kadang kita nggak kontrol makan minum saat traveling. Jalan-jalan ke Medan, ada durian ucok Pak. Kita makan banyak, nggak ngegelepar kita. Cuma gara-gara apa? Kolesterolnya naik. Saya pernah Pak bawa temen jalan-jalan ke puncak, makan di puncak. Kebetulan musim petek. Waduh enak bener makan petek. Itu temen saya 8 papan dia habis sendirian. 8 Pak. 8 papan. Ke-9-nya tergelepar dia Pak. Saya bawa ke rumah sakit PMI Bogor. Apa kata dokter? Kolesterolnya lebih dari 300. Gelepar nggak kuat ya. Hati-hati. Ya, kata Rasulullah, kata Allah, Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu, makanlah kamu, jangan berlebihan. Jangan ada kalimat begini, mumpung musim, mumpung di Medan ada durian ucok enak. Durian ucok itu Pak, tinggi gasnya. Kita jalan lagi kemana? Mumpung, jangan bicara mumpung. Kita lihat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Caranya gimana? Bungkus, bawa pulang. Gini bagi di rumah ya, bungkus, bawa pulang. Masya Allah, mau makan sendiri aja. Kata duduk itu dia pasang status lagi buat durian ucok enak bener ini. Bininya ngeliat kurang ajar benerin laki gua nih katanya. Dia pulang nggak bawa dia. Nah itu Pak, hati-hati Pak. Biasanya kalau kita pelit nggak bawa begitu ngegelepak di jalan Pak. Hati-hati itu. Lalu bagaimana? Seringkali kita datang ke tempat. Kata Rasulullah, kalau makanan sudah dihidangkan, maka makanlah dulu. Ya, saya mau tanya Bapak sekalian, mendingan makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Iya, mendingan sholat ingat makan Pak. Jangan sampai Allahu Akbar bau nasi kebuli. Buat nasi kebuli ini, wah kacau Pak. Karena kalau udah nggak fokus Pak, nggak fokus, apalagi imam nggak fokus, repot kalau imam nggak fokus. Baca kuliah nggak habis-habis Pak. Ulaiul kafirun la berumata berun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum. Kapan selesainya nih Min? Lakum dinukum dianin. Emang lu lama banget sholatnya? Gue nyium kebuli enak bener tuh. Gara-gara gitu di sholatnya berantakan ya. Hati-hati itu. Wanita harus mahram. Nah itu mudah ya. Nah ketika kita pulang Pak, kita kan mendapati rumah kita kosong, nggak ada orang. Dan ketika rumah kosong, kata Rasulullah tidak ada orang, maka rumahmu diisi, dihuni oleh makhluk gaib. Maka kalau kau masuk, katakan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada juga Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ya, loh. Kata Ibnu Jabir, Rasulullah, ini rumah nggak ada orangnya. Sesungguhnya rumah ketika ditinggal diisi oleh makhluk gaib. Dan kalau kita bilang Assalamu alaina atau Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin, maka apa yang ada di dalam keluar. Dan mereka berkata, kita nggak punya tempat menginap malam ini. Tapi kalau kita masuk aja. Apa kata yang di dalam? Malam ini kita nginap di sini. Dia makan, kita ikut makan. Ntar dia tidur sama bininya, kita bantuin. Awas. Kenapa? Gara-gara kita nggak masuk nggak baca salam. Bisa dibantuin kita. Buset rugi dah, bini-bini gua ya kan? Nah, jadi Assalamualaikum atau Assalamualaikum atau Assalamualaikum wa ala ibadi sholihin. Itu hadisnya sahih Pak, dari hadis riwayat Bukhari nomor 1055. Hadis sahih ya. Ketika nah ini tadi ada doanya menurut keindahan. Kalau mau yang panjang, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Kalau nggak hafal cukup Masya Allah. Kalau hafal Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Artinya apa? Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia, nggak ada. Semua ada manfaatnya, semua ada hikmahnya, nggak ada yang sia-sia. Itu maknanya. Dan jangan lupa terakhir, kalau kita traveling, peduli kebersihan. Kenapa? Jangan tinggalkan dosa. Ingat Pak, nih kita makan pop nih, ya kan? Dan buang aja, kita meninggalkan dosa Pak.
dan dosa itu menjadi lama sekali. Kenapa? Selama si kopi itu belum hancur, dosa itu terus. Hati-hati Pak, ya. Yang bawa bayi, main buang aja tuh pampersnya, ya Pak. Lama tuh hancurnya. Bawalah pulang. Kata Rasulullah, bersihkan segala sesuatu yang semampu kamu bersihkan, agar dosanya tidak berlanjut. Nah itu barangkali yang disampaikan. Namanya judul kita hari ini adalah fikih traveling. Mudah-mudahan kalau ketemu lagi ada fikih kuliner Pak. Fikih kuliner yang menarik Pak. Kenapa saya bilang menarik? Contoh, saya mau tanya Bapak sekalian, pernah minum kopi luwak nggak? Di apa? Starbucks itu ada 65.000 kecil. Kopi luwak itu Pak. Kopi yang dimakan, yang dipilih oleh luwak. Ya, lalu dibuang lewat kotorannya dan diambil lagi, dijemur, dimasak. Kata fatwa Majelis Ulama Indonesia itu halal. Kenapa? Karena mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um halaman 1016. Kata Imam Syafi'i, barang siapa ada hewan yang makan buah lalu dimakan, dibuang lewat kotorannya dan diambil, ditanam, tumbuh, halal. Pasukan Majelis Ulama kita datang Pak ke sana. Jadi luwak itu Pak kalau jam 6 maghrib dilepas. Nanti subuh dia pulang kayak ayam gitu. Nah, diambil Pak kotorannya Pak, ditanam Pak, tumbuh, halal. Itu kata Majelis Ulama Indonesia. Tapi Majelis Ulama Malaysia, Majelis Ulama Dubai, Majelis Ulama Jepang mengharamkan luwak. Mengharamkan kopi luwak. Kenapa? Kata Imam Hambali, nah sesuatu yang sudah dimakan, hancur maupun tidak, maka hukumnya haram. Jadi karena di Indonesia ini menganut mazhab Syafi'i, maka kopi luwak menjadi halal. Yang kedua, majru'ah. Apa majru'ah itu? Tanaman. Semua halal tanaman itu. Di Aceh nggak sah kalau bikin sayur nggak pakai ganja. Maka menurut Majelis Ulama halal asal 2 lembar paling banyak. Kalau 20 lembar, satu restoran teler semua atau baok semua Pak, baok semuanya pokoknya ya. Jadi majru'ah itu artinya herbal, itu halal dan itu sepakat, 4 mazhab sepakat. Insya Allah kalau saya kesini lagi kita akan bahas fikih kuliner. Ya, silakan Bapak sekalian yang ada yang mau tanyakan, enggak? Justru itu menarik Ustaz. Ya? Kalau tape, Iya, nanti Pak nih, bulan depan. Bulan depan. Iya, nanti kita bahas tape, alkohol, ya kan? Buah-buahan, semua banyak. Itu namanya fikih kuliner ya. Ustaz, Ya, saya nggak. kalau kita berpergian itu batasan kita boleh merusuh itu berapa hari Ustaz? Iya, bagus pertanyaannya. Kalau kita berpergian, kalau kita safar, traveling, batas rukhsah berapa hari? Kalau kita mendiami satu rumah di puncak misalnya 3 hari, cukup 3 hari kata Rasulullah. Kau jamak sholatnya boleh. Kalau kau berada di rumah mana saja, rumah tua atau rumah orang tua, 3 hari boleh. Kalau kamu keluar masuk, kita nih Rasulullah biasa Pak. Kalau ke rumah seseorang, dia keluar masuk, keluarnya itu dia usaha, berniaga, maka 16 hari boleh. Jadi kalau cuma pulang mudik gitu ya, pulang mudik di rumah orang tuanya masih di Majalengka atau di Garut, kita boleh menjamak, mengkosor sholat itu 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam tuh. Tapi selebihnya udah nggak bisa. Tetapi kalau kita di sana itu di rumah orang tua kita, keluar jalan-jalan ya kan, pulang, keluar lagi jalan-jalan kemana silaturahmi, boleh 16 hari. Berniaga, silaturahmi itu mau masuk Arab kemana gitu ya, itu boleh 16 hari. Hadisnya sahih. Itu Mas ya. Ada lagi? Ya Pak, silakan. Kita mau traveling, perginya di waktu zuhur, Ya. sholat zuhur dulu. Tapi boleh nggak kita menjamak sholat asar? Padahal sebenarnya nanti saat naik kapal laut, justru kita bisa sholat di kapal itu. Atau di dalam perjalanan kita bisa mampir ke masjid. Boleh nggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita udah prediksi Pak, prediksi sampai tujuan itu kira-kira melewati waktu asar, maka kalau bisa Allah, Rasulullah lebih menyukai kamu sholat di darat.
Jadi sholatlah jamak, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak takdim. Ya, jamak takdim. Tapi kalau berangkatnya sebelum asar, sebelum duhur maksudnya, ambillah jamak takhir. Walaupun di pesawat kita boleh sholat. Ya, pilihannya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Mudah pilihannya. Saya mau sholat di pesawat, silahkan. Tapi kalau kita prediksi, saya sampai di Kulon Progo ini kurang lebih ya jam 4 di Jogja. Udahlah saya mau asar di sana aja. Boleh, Pak. Dua-duanya dibolehkan. Kenapa? Karena orang yang safar itu punya 100 rukhsah. Rukhsah itu kemudahan, keringanan. Ya. Apalagi tadi Pak, kita nggak sholat sunnah, nggak sholat ini, nggak sholat itu, dibayar sama Allah. Sama seperti kita berada di rumah. Tadi hadisnya disampaikan. Gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Ada lagi? Iya Pak, silakan Pak. Setelah kita misalkan waktu kita kayak umroh itu sholatnya di pesawat. Ya. Begitu kita landing, apakah kita wajib sholat lagi? Ya, baik. Baik. Bagi orang yang sudah menjamak sholatnya atau orang sholat di pesawat, ketika dia sampai di tempat tujuan, walaupun dia sudah masih punya waktu, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Kenapa? Rukhsah tadi Pak. Tadi dalilnya udah saya kasih tahu ya, rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Ya, rukhsah itu keringanan. Jadi boleh sudah, selesai sudah. Illa saumun, kecuali puasa. Harus mengkodoknya, menggantinya di hari lain saat kita tidak dalam perjalanan. Kalau sholat cukup, meskipun kita sampai sudah masih ada waktu nih, sholat lagi nggak ada. Kalau kita sholat lagi, maka pahala rukhsah itu. Jadi orang traveling itu Pak, pahalanya 2. Pertama, dia mendapat pahala sholatnya. Yang kedua, dia mendapat pahala melaksanakan rukhsah. Jadi rukhsah itu berpahala Pak. Rukhsah itu sendiri ada pahalanya. Enak kan? Jadi sering-sering perjalanan Pak, sering dinas ke luar daerah tuh ya, itu ada rukhsahnya. Ya, niat kita diluruskan dulu sehingga kalau ada apa-apa, insya Allah mati syahid, ya kan? Baik, ada lagi? Baik, nggak ada lagi? Baiklah, kalau mau tidak ada lagi, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, yang semalam sudah hampir 2.500 anak-anak kecil yang dibantai di rumah-rumah pengungsian ya, dan memang Israel itu dibantu oleh Amerika ya, dan memang ini luar biasa, satu kejahatan genosida yang mudah-mudahan Allah melaknat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa la na'da ad-din. Wahdina wa najina minal qawmil musyrikin. Wahdina wa najina minal qawmil kafirin. Wahdina wa najina minal qawmil yahudiyin. Wahdina wa najina minal qawmil zionisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tidak ada senjata yang kami miliki sehebat dan secepat doa ya Allah. Anugerahkan ketabahan pada saudara-saudara kami di Palestina dan di Gaza. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Jadikan doa ini menjadi wasilah persaudaraan kami ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, anugerahkan kekuatan yang maha hebat. Makaru wa makarullah, Allahu khairul makirin pada saudara-saudara kami di Gaza dan di Palestina. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, tentramkan hati mereka. Temukan mereka dengan para syuhada, saudara-saudara mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.